Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya pasti saudara bahagia, sehat selalu, dan senantiasa tentunya bahagia. Hari ini kita pertama kali belajar teknologi informasi komunikasi di kelas 6. Kalian tentunya sudah kelas 6 dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Untuk itu, Pak berharap kalian tetap semangat belajar, tekun, dan jaga kesehatan. Tentunya, kalian akan bertanya-tanya, biasanya Pak Adu mengajar bahasa Arab. Nah, sekarang Pak Adu mendapatkan tugas untuk mengajar kalian mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di kelas 6. Untuk itu, mohon kerjasamanya agar kita lancar untuk kegiatan belajar mengajar di dalam online ini. Sebelum belajar, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan siapkan buku tulisnya. Kalian siap-siap untuk mencatat poin-poin yang Pak Adu sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Teknologi informasi dan komunikasi kelas 6, pelajaran 1, penghitungan dengan fungsi, membuat gambar digital, dan membuat animasi stop motion. Melakukan penghitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Salah satu keunggulan Microsoft Excel adalah kelengkapan fitur rumus dan fungsi. Rumus dan formula dan fungsi tersebut digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan beragam proses penghitungan dan pengelolaan data di Microsoft Excel. Rumus dan fungsi dapat digunakan untuk melakukan penghitungan dari sederhana sampai rumit. Sebagai contoh, kita akan menjumlahkan data berupa angka, yaitu 10, 20, 30. Rumus yang dapat dibuat adalah sama dengan garis kurung buka 10 ditambah 20 ditambah 30 kurung tutup, atau sama dengan kurung buka A1 ditambah B1 ditambah C1. Dapat ditulis dengan rumus sama dengan sum kurung buka A1 titik 2 C1 kurung tutup, kemudian enter. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat video praktik berikut ini dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Pertama kali, kalian harus membuka Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan sebuah Microsoft Excel. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan menjumlah sum dengan menggunakan rumus sum di Microsoft Excel. Kita lihat, perhatikan A1 kita tulis dengan 1, kemudian B kita tulis dengan angka 2, yang C1 kita tulis dengan angka 3. Nah, sekarang
Kalian tentu bertanya, 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya berapa? Tentunya adalah 3 tambah 2 ditambah 1 adalah 6. Sekarang kita memakai rumus agar praktis. Bagaimana rumusnya? Nah, ini sama dengan sum kurung buka, kita klik yang akan dijumlahkan, kemudian tekan tanda shift, kita tarik, kurung tutup, enter, hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita cari di kolom atau baris yang lain. 34 tambah 5 2 kemudian tambah 4 sama dengan berapakah ini? Kalian boleh menghitung dengan menggunakan kalkulator, tapi ini lebih praktis lagi. Sama dengan kurung buka, kita klik, berarti E7, kita klik, kemudian kita tarik sampai G7, kurung tutup, enter. Maaf, ada kesalahan rumus. Nah, kalau seperti ini, bagaimana Pak mengatasinya? Kalau ada value seperti ini, nah kita klik pada value, kemudian karena ini salah rumus, tidak seperti ini, nah ada sumnya, maka kita klik pada value, berarti ada kesalahan rumus ya ini ya. Semua rumus di Microsoft Excel, jika kalian menulis rumus salah, maka yang keluar adalah seperti ini, value. Makanya bagaimana menyiasatinya, kita klik sini, tambahi sum, kemudian lalu enter, hasilnya 130. Lagi kita pilih yang acak saja. Sekarang yang turun pada bagian C10, kita ketik yang mudah saja, 12 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 19. Nah, sekarang berapakah ini? Nilainya adalah sama dengan sum kurung buka, kita klik C10, kemudian tarik ke bawah. Oke. Untuk tutup, kemudian hasilnya adalah 56. Rumusnya bisa dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, kita lihat rumusnya juga sama. Nah, sama ya. Lagi 1 tambah 3 tambah 6 ditambah 7 ditambah 9. Berapakah hasilnya? Sama dengan sum kurung buka, kita klik, tarik ke bawah sampai E14, lalu kurung tutup, enter. Mudah bukan? Nanti kalian juga akan mempraktikkan di rumah, baik lewat HP atau laptop maupun di komputer, silahkan terserah kalian. Di HP pun juga sama, menggunakan rumus sama dengan sum. Kita lanjut pelajarannya. Nah, fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah beberapa bilangan tersebut adalah sum. Nah, tadi sudah kita praktekkan jumlah, atau kalau kita kenal dengan tambah-tambahan, nah itu adalah sum. Jadi fitur fungsi ditujukan untuk menyederhanakan rumus. Fungsi logika adalah fungsi digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya.
Terakhir, nah sekarang kalian praktikkan ini di rumah. Jumlahkan angka berikut ini menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. 2 soal saja, yakni 15 ditambah 20 ditambah 23. Yang B, 123 ditambah 23 ditambah 657 sama dengan berapa? Nah, langkah-langkahnya. Satu, kalian buka Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, kerjakan sesuai soal di atas. Soal ini ya. 3, setelah mengerjakan, kemudian save as. 4, ketik nama file Microsoft Excel dengan nama peserta didik. 5, save. 6, file dikirim di Google Classroom. 7, jangan lupa klik serahkan. Nah, Pak Su kasih tahu caranya, bagaimana cara save-nya. Nah, ini file, kemudian boleh save as atau save, terserah. Karena ini filenya baru atau dokumen baru, bisa menggunakan save, atau kalau mau ganti nama bisa menggunakan save as. Kemudian browse, kemudian kita tulis nama. Contoh ya, Azmul Aksan Sani, kemudian lalu klik save. Nah, setelah itu baru klik serahkan, kirim Google Classroom, kemudian klik diserahkan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.